Oke, Kak Tina, ini melihat Alia sama Puji yang kemarin di salah satu award bertemu. Kan kakak dekat sama Puji ya. Melihatnya gimana sih, Kak? Eh, Ya kan itu hal yang memungkinkan ketika mereka sama-sama di dunia showbiz ya, terus mereka ketemu di satu acara gitu. Eh, Kayaknya hal yang memang bisa terjadi, ya kan? Apalagi kan media ini paling jago nih nangkap momen-momen kayak gini nih, pasti bikin rating juga jadi naik kan. Eh, Ketika Alia terus tiba-tiba ada Fuji sebagai nominatornya, dia yang baca nominasi, ini kan hal momen yang menurut aku memungkinkan banget buat terjadi. Ya tapi itu jadi ini sih, jadi sesuatu yang mungkin buat mereka berdua surprise lah, kayak aduh kena prank nih gitu. Lucu. Tapi kan pasti mereka semua juga udah dua-duanya harusnya udah bisa memperkirakan, kan nggak cuma Alia sama Fujin yang maksudnya kayak mendapatkan kejadian kayak gini. Dulu juga siapa misalnya lagi pacaran, artis siapa dipertemukan di situ yang begitu. Ya itu udah hal yang pasti bisa terjadi karena mereka masih dalam satu dunia. Maksudnya prank Dari Aliahnya bukan dari TV-nya, tidak memberikan briefing sebelumnya bahwa nanti Alia akan bacain nominasi dan pemenangnya adalah si Fuji gitu loh, akan bertemu gitu kan. Itu kan mereka nggak di briefing sebelumnya. Oh gitu, oke. Tapi kakak nih sebagai teman dekat Fuji, melihat ketegaran Fuji saat itu di momen itu gimana sih, Kak? Enggak sih, kalau Fuji itu kan sebenarnya mereka tuh putus udah lama ya. Udah dari bulan Ramadan kemarin aja mereka udah sebenarnya juga udah enggak kan. Tapi kan aku masih belum notice, belum bisa lihat. Harusnya udah move on dong. Ini udah bulan apa? November, Oktober. Udah 6 bulan udah move on lah. Udah, dia tuh mungkin aku sih salutnya cuma dia bisa di usianya dia dengan banyak sekali goncangan, ya ibaratnya netizen tadi memberikan opini bagus, nggak bagus, menghujat, menyanjung, itu kan jadi satu, sehingga dia tidak bisa membedakan aja kan. Terus melihat Alia yang kayak respect gitu sama Fuji ya, mungkin ya bisa dibilang ya. Melihat Alia gimana sih? Aku sih ngeliat Alia bagusnya, pinter anaknya. Terus kemarin aku lihat di media dia habis di wisuda, lulus kuliahnya. Terus juga kan buat jadi seorang Alia juga nggak mudah, apalagi ditinggal ayahnya almarhum Haji Mas Said saat masih kecil. Terus dengan kondisi yang background mamahnya waktu itu kena dapat ujian, terus mama sambungnya juga kena ujian. Maksud aku kan nggak mudah juga membuat seorang Alia tetap bisa stabil dalam pertumbuhannya sebagai seorang wanita yang saat ini bisa dibilang dia menjadi seorang remaja gitu. Jadi aku juga salut juga sama Alia, tetap bisa menjadi pribadi yang baik, murah senyum, positif. Mereka ini sih tipenya aja yang berbeda. Tipe-tipe yang satu tadi aku bilang lebih feminin, yang satu tomboy. Tapi dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Itu punya potensi masing-masing. Kak mungkin tahu sih, mungkin kakak tahu gitu awal kedekatan Thorik dengan Alia. Kan kalau aku ikutin berita dari media yang ada, mereka kan didekatkan karena dijodohin sama Aurel kan. Aku coba nanti aku cari tahu ya. Nggak dijodohin sama Aurel, tapi wajar aja karena kan Alia kan kita tahu dari zaman dulu memang sahabatan sama Aurel. Terus Thorik sama Aurel kan memang dekat banget, maksudnya si Aurel juga care banget sama Thorik. Dan dimana juga memang usianya Thorik sama Aurel kan sama gitu. Jadi kalau dijodohin sama Alia ya mungkin dianggapnya cocok, karena kan pasti Aurel bisa membaca nih, oh Alia orangnya seperti ini, nih adik iparku Thorik seperti ini, kayaknya kalau mereka dijodohin lucu nih gitu. Kan balik lagi masalah nanti mereka sampai jenjang ke pernikahan, ya didoain yang baik-baik aja. Untuk to the point. Mereka pacaran gak sih, Kak? Kayaknya ya. Beneran pacaran? Takut aku WhatsApp Thorik ya. Kayak enggak ya. Tapi biasanya kan netizen lebih tahu daripada kita loh. Kayaknya sih ya kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, emang kalau pacaran kenapa? Nggak apa-apa lah, namanya remaja. Maksudnya kalau emang single, Thorik single, Alia single,
Yang penting kan nggak merebut pasangan orang. Kayaknya sih iya ya. Cuma karena dia tuh nggak, mereka kan gini kan, netizen terlalu banyak memberikan opini dan ikut campur, sehingga mereka akhirnya jadi risih pasti kan, gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang kan kalau aku baca komen-komen netizen followernya itu kan ada yang pedes, ada yang nyanjung, terus mereka bikin fans club masing-masing. Jadi padahal yang berantem sebenarnya bukan antar mereka, antar si para fansnya, antara si fansnya Tofu sama fansnya apa sekarang tuh Torik sama Alia, ada tuh fanbase-nya. Jadi berantem masing-masing gitu. Sebenarnya bukan mereka yang berantem. Si netizen para fans beratnya aja saling berantem menurut aku. Oke. Sekarang sehingga udah terbangun opini menjadi seperti ini. Oke. Dan kakak dekat sama Fuji nih ya. Dia sedih gak sih dengan kedekatan Torik dengan enggak. Yakin enggak? Karena Fuji orangnya lebih easy going dia. Maksudnya bukan sedih ya, mungkin kalau bukan sedih ya, mungkin namanya orang pernah sayang, pernah punya hubungan, mungkin ada sedikit dek gitu ada. Tapi aku rasa kalau sedih sampai berlarut-larut dan nggak terima misalnya Torik punya pacaran, kayaknya enggak deh. Menurut aku sih enggak, karena waktu pas ulang tahun gala di saat mereka juga udah pisah masih ketawa, mereka masih nice to be friend gitu, masih jadi kayak teman yang baik. Karena waktu pas gala ulang tahun itu berapa bulan lalu mereka udah putus lama, tapi Torik datang, gendong gala, Torik datang, dan Fuji bisa aja, masih biasa aja. Ya berarti kan kalau Torik datang dan diundang kan terbukti bahwa sebenarnya Fuji masih mengaccept kan, bahwa Torik masih diterima sama keluarganya gitu, masih dianggap keluarga, family, dekat, diundang. Tapi kemarin di momen award itu kayak tertangkap kamera ya, dia tuh nggak mau kayak melihat siapa yang nggak mau satu sama lain Fuji dan Alia ya. Karena kalau dia saling melihat gimana salting kali ya, aku juga kalau jadi Fuji sama Alia juga salting, tapi mau saling tatapan mau ngapain? Ini maksudnya kayak kode ada sesuatu di antara mereka. Dikasih editannya api sini gitu lagi. Kalau mau lihat tatan mau ngapain, ya kan? Maksudnya itu bukan kode kayak ada sesuatu berantem gitu di antara mereka? Enggak sih aku lihatnya, karena waktu pas aku juga sampai aku lihat di media itu juga Alia tetap senyum kok, Fuji juga tetap senyum. Ya kalau ada salting dikit, ya wajar lah, namanya juga remaja. Gitu. Maksudnya salting dikit dalam arti remaja putus terus ketemu pacarnya mantan, ya wajar lah, pasti ada kayak aduh gitu. Pasti gitu. Setahu kakak hubungan Fuji dan Alia sekarang tuh gimana? Maksudnya? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu hubungan mereka sebelumnya gimana atau sekarang gimana. Tapi aku tahu circle mereka masih sama kok, teman-temannya masih sama. Teman-teman mereka satu lah gitu. Aku yakin one day mereka pasti akan dipertemukan dalam sebuah project yang sama gitu. Dan aku yakin mereka juga berdua akan menjadi teman yang baik suatu saat nanti. Kalau memang sudah bisa menerima, misalnya gini, misalnya Fuji punya pacar, sekarang Torik punya pacar, kan nggak apa-apa, bisa jadi satu geng, berteman bareng, ya kan? Gitu, nggak apa-apa loh. Maksudnya doain aja dah buat Alia yang baik, Fuji yang baik. Aku juga pengen kok kenal sama Alia malah. Nanti aku kapan deh kalau pas baik, kayaknya sih baik sih senyumnya juga. Kan kita bisa lihat ya orang dari ekspresi senyumnya, dari aura mukanya kita tahu tuh orang itu baik apa enggak. Oke, last question. Dia kan mereka satu circle nih, Alia sama Fuji, inner circle ya. Pertemanannya. Menurut kakak nih ya, apa yang harus dilakukan sama Torik, karena kan mereka adalah yang pernah dekat gitu. Ada pesan-pesan gitu buat Torik? Kayaknya ada yang lebih sering gonta-ganti pacar daripada Torik. Ada yang harus dilakukan Torik gak, kayak supaya nih jangan sampai berantem atau jangan sampai. Enggak lah, Torik pasti tahu. Nggak perlu ada yang diamankan, nggak perlu ada yang di setting. Torik sangat tahu bahwa
semuanya masih dalam kondisi aman dan under control. Maksudnya Thorik tahu mereka putus lebih dulu, akhirnya Thorik bisa mencoba dengan yang baru atau Fuji dengan yang baru. Aku yakin kok itu semuanya enggak tidak mengkhawatirkan seperti yang dipikirkan, enggak lah. Thorik tahu dia nggak harus berbuat apa-apa, jadi diri dia sendiri. Soalnya kan ini fans udah kebagi dua nih, makanya sebenarnya yang kebakaran jenggot tuh antara fans dan fansnya, antara si fanbase ini dengan fanbase ini yang berantem, padahal mereka nggak berantem. Oh gitu, baik-baik aja kayaknya. Ya kan, pasti begitu, normal lah, nggak ada sesuatu yang harus diperhebohkan. Oke, jadi karena emang fansnya aja ya? Iyalah, fansnya aja yang ya wajar lah, karena fans kan mencintai artisnya. Saking cintanya kadang suka agak ini aja, berlebihan aja. Oke. Tapi normal. Terakhir nih Kak, ini agak naif sih sebelum putus. Apa lagi? Posisi Kakak di Tofu apa di Tolia? Aduh. Kan tadi aku udah bilang kalau secara kedekatan aku lebih dekat sama Uti dan Thorik. Kalau dibilang masalah aku lebih senang yang mana, ya karena aku dulu suka dengan mereka berdua, aku pasti akan bilang ya aku senang saat mereka berdua menjalin hubungan. Tapi kan bukan berarti aku tidak suka ketika Thorik berhubungan dengan Alia, karena aku belum kenal Alia secara dekat. Mungkin kalau aku ada kesempatan bisa kenal dengan Alia dan aku tahu hubungan mereka positif, ya pasti aku juga support. Kan aku juga support kalau nanti Fuji punya pasangan yang baru, pasti juga akan support kan. Karena berhubung aku deket sama mereka karena memang aku dulu sayang sama mereka berdua saat mereka masih bersama. Jadi kalaupun mereka misalnya ada hubungan, ya pasti aku senang banget. Kalau memang tidak jodoh, ya nggak apa-apa, didoain aja. Tetap kok, aku juga tetap support Uti, aku juga tetap WhatsAppan sama Thorik karena Alia belum sempat kenal aja. Belum sempat ada kesempatan untuk kenal, ngobrol gitu. Ntar lah insya Allah. Ntar aku minta itu deh, Mimika deh kenalin. Oke. Sama Mbak Reza ntar baik kenalin gitu. Oke, siap. Thank you Kak. Thank you. Hai, aku Tina Hastari. Buat berita infotainment terupdate jangan lupa subscribe, like, comment dan follow kanal YouTube dari cumi-cumi.com. Pokoknya di cumi-cumi.com semua berita terupdate pasti kamu bisa dapat. Oke?